tips parenting di era digital, era di mana kompetisi luar biasa dan setiap pribadi dituntut untuk hidup maksimal, punya daya juang luar biasa, menjalani hidup dengan antusias baik orang tua ataupun anak. Karena itu saya masih terus melanjutkan dan membahas episode-episode mengenai bagaimana seseorang memiliki otak yang maksimal dan juga tipsnya untuk parenting supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Inspirasi kali ini kita ambil dari ilmunya Raymond Dart yang ada dalam buku yang berjudul Unlocking the Power of the Whole Brain. Jadi jika dijumpai fenomena atau perilaku anak yang kalau mengerjakan tugas itu selalu mepet, lupa lagi, kamarnya nggak bisa rapi, acak-acakan, dia nggak bisa serius, ya orang bagus bersuka cita, senang, antusias, tapi enggak nih, ini nggak bisa serius dan nggak dilakukan tugasnya, nggak bertanggung jawab. Nah, Raymond mengatakan bahwa ini tidak sekedar sebuah genetik yang harus diterima atau sebuah DNA, enggak. Ini bisa dilatih, bisa dikembangkan karena ini juga merupakan hasil dari pengasuhan atau pelatihan. Ini sejalan dengan ilmu yang dikatakan oleh Charles Duhigg dalam bukunya Power of Habit. Jadi kebiasaan itu luar biasa karena bisa merubah struktur dan fungsional otak menjadi lebih luar biasa. Latihan buat anak-anak seperti ini atau buat Anda sendiri jika Anda punya ciri-ciri seperti itu, maka cukup simpel melatih anak untuk membuat daftar apa yang harus menjadi tugas yang harus dilakukan minggu ini. Bikin daftarnya, lalu diperinci lagi. Nah, besok itu malam-malam kita bisa coaching si anak, ajak ngobrol. Besok itu apa saja yang harus kamu lakukan, tugasnya apa? Misalnya bikin PR ini, hubungi teman, mau janjian sama ini, update Facebook, apapun yang mau dilakukan ditulis gitu ya. Nah, lalu menulis jangan untuk besok. Nah, besoknya maka juga malamnya ngontrol gitu ya. Hari ini yang sudah dilakukan yang mana? Yang ini lupa, ini belum dilakukan. Wah, ini kelewatan. Ini sudah. Nah, yang belum dilakukan dimasukkan dalam daftar berikutnya lagi. Ini membangun satu kebiasaan terstruktur, kebiasaan sistematis, kebiasaan runut, mencatat. Nah, ini melatih otak kiri dan otak bagian depan sehingga nanti hidupnya akan lebih teratur, sistematis, dan tentu pencapaiannya juga lebih maksimal. Untuk melatih orang lebih terstruktur, lebih teragenda, terjadwal, sistematis, maka selain memang tugas latihan membuat agenda atau things to do yang saya sebut tadi, itu sebenarnya membuat agenda, maka juga bisa dilatih dengan cara membuat buku harian. Ya. Wah, nggak suka. Nah, justru itulah gitu ya, kalau nggak suka dibiarkan, ya lama-lama nggak terbangun. Karena ini bukan masalah soal DNA atau kepribadian aja bisa dibangun, apalagi sebuah kemampuan gitu ya, bisa dilatih lewat kebiasaan. Jadi dengan membuat buku harian, tentu karena emang anak nggak suka perlu didorong. Ini berarti masalah pengasuhan, perlu dimotivasi, diperhatikan, diberi hadiah atau diberi iming-iming sampai dia senang, akhirnya terbiasa, terlatih, dan kemampuannya bertumbuh. Semua tadi adalah tips teknis gitu ya, bagaimana anak itu bisa dilatih, tapi tanpa lingkungan, fondasi atau suasana, maka itu akan sulit sekali. Dan fondasi untuk anak itu bisa dilatih adalah relasi dengan pelatihnya. Tentu dalam hal ini adalah orang tuanya. Karena itu esensi yang terpenting sebenarnya dalam mendidik, melatih anak adalah membangun relasi dengan anak. Maka itu benar-benar bangun relasi dari hati ke hati, relasi yang intim. Relasi yang intim dibangun lewat kebersamaan yang menyenangkan, melihat anak dari sisi yang baik dan mengakuinya, memberikan pujian atas sisi positif dari kepribadiannya. Jangan membiasakan memuji anak dari penampilannya, tapi dari sisi kepribadiannya, sisi positifnya. Berikan dia atensi, perhatian, reward kalau dia melakukan sesuatu yang baik. Maka dengan demikian terbangun relasi yang kuat. Nah, dalam relasi yang kuat inilah segala macam terapi, motivasi, nasihat bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak. Mari kita menjadi orang tua yang bijaksana, yang bisa melahirkan, membangkitkan anak-anak yang luar biasa.